Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu RT di channelnya Bu RT. Kali ini Bu RT akan memberikan tip buat khusus bapak-bapak ya, dan umumnya ibu-ibu. Bagaimana caranya si bapak atau anak remaja putra yang ingin serius untuk berhenti merokok. Bu RT hanya ingin memberikan tip doang ya. Jadi bagaimana caranya bisa berhenti merokok, ini khusus yang serius aja ya tentunya. Bagi bapak-bapak dan remaja putra yang khusus ingin serius berhenti untuk merokok, jadi ada tipnya ya bapak-bapak. Tapi Bu RT mau cerita dulu nih, cerita bapaknya Bu RT zaman dulu. Bagaimana bapaknya Bu RT zaman dulu dia pengen bisa berhenti merokok. Karena zaman dulu itu ya, di sekitar tahun 80-an, bapaknya Bu RT itu seorang pegawai negeri ya. Pegawai negeri di kerjanya di kantor agraria gitu. Jadi istilahnya dia zaman dulu kan gajinya kecil banget ya, cuman 300 ribuan. Coba bayangin bapak-bapak di zaman sekarang dengan bedanya apa. Kalau sekarang itu istilahnya ya sekitar istilahnya 3 jutaan lah ya. Gaji 300 ribuan dengan mempunyai banyak anak. Anak bapak saya ini banyak sekali. Zaman dulu emang banyak anak, katanya banyak rezeki. Anak bapak saya dan ibu saya semuanya ada 12. Jadi yang meninggal 3 orang. Jadi sisanya tinggal berapa lagi, 9 orang. Cuman dengan gaji cuman 300 ribu. Dulu sih saya nggak tahu ya golongannya. Golongan apa? Saya belum mengerti itu ya, zaman dulu tuh bapak saya kerja dengan gaji 300 ribu dengan golongan nggak tahu itu golongan A apa B apa C apa golongan D gitu ya. Saya nggak ngerti masalah golongan begitu. Dan kadang-kadang kan bapak saya ingin itu mengirit pengeluaran, kadang-kadang dengan gaji 300 ribu, dan ibu saya selalu kekurangan untuk masuk ke resiko dapur. Kadang-kadang ibu saya yaitu suka ngutang-ngutang gitu ke warung ya, sampai sebulan aja sampai 30 ribuan. Kalau di zaman sekarang dengan gaji 300 ribu dan dengan banyak utang sebesar 30 ribuan, ya kayaknya semacam di zaman sekarang istilahnya 300 ribuan lah ya. Kalau gua dulu gaji 300 ribu, punya utang 30 ribuan. Terus kalau di zaman sekarang, dibandingin zaman sekarang nih, gaji istilahnya 3 jutaan lah, jadi dengan punya utang 300 ribuan lah. Udah anak banyak gitu kan, banyak anak, udah buat mikirin bayaran sekolah. Dan di zaman dulu aja Bu RT sekolah masih berapa? Sekolah kalau nggak salah nih ya, sekolah aja masih bayaran SPP cuman 100 perak. Jadi waktu SMP aja Bu RT bayaran sekolah itu 1.500 sebulan. Terus SMA-nya sebulannya berapa? 2.500-an. Zaman dulu tuh. Udah begitu bapak saya berpikir biar misalkan nambah-nambah resiko dapur, dia tuh bapak saya berusaha ingin berhenti merokok. Selain untuk mengirit misalkan untuk pengeluaran, dan mungkin kan untuk menjaga kesehatan juga ya. Kayak semacam apa kan, misalnya kan menjaga kesehatan dari apa? Dari kanker mulut, kanker bibir, kanker tenggorokan, takut punya penyakit TBC gitu kan, kanker paru itu yang paru-paru juga ya. Di samping itu juga, dan bapak saya selalu berusaha ingin bagaimana caranya bisa berhenti untuk merokok. Selain itu juga agar pengeluaran biar agak berkurang gitu. Kalau di zaman dulu juga biarpun rokok murah ya tetap aja gajinya kecil. Rokok misalkan murah zaman dulu, gaji kecil.
anak banyak gitu kan bapak saya. Dan ibu saya juga selalu berpikiran gitu kan, saya kasihan juga sama ibu saya, dan gaji 300.000, punya utang ke warung, suka ngutang, kalau kekurangannya ngutang aja sampai 30 ribuan, 40 ribuan gitu ya. Zaman dulu itu gede utang segitu juga kalau dibandingkan dengan sekarang ya, istilahnya sebulan sekitaran 400.000, 300 ribuan. Zaman dulu 30 ribuan sama aja sama zaman sekarang itu ya, utangnya antara 300.000 sampai 400 ribuan. Jadi bapak saya tuh berusaha sekali, ingin benar-benar dia serius berhenti merokok gitu. Jadi bagaimana caranya bapak saya ingin berhenti merokok, dengan cara apa nih? Dengan ini nih, bisa kebaca ya, dengan mengisap-ngisap pagoda nih, pagoda pastiles. Jadi setiap bapak saya ingin merokok, dia selalu ambil ini, pagoda pastiles nih. Ini isinya begini dalamnya, yang ini aja nih. Nih, pagoda pastiles dulu bang nggak ada begini zaman dulu di pagodanya, jadi nggak ada tutupan begini, mah tinggal enak, dia ada bolongan kecil, tinggal ngeluarin dari sini pagodanya gitu ya. Tuh nih pagodanya kecil-kecilnya. Jadi waktu dulu bapak saya setiap ingin merokok, dia ingin merokok, berusaha dia ngambil ini pagoda pastiles. Dia selalu mengisap-isap pagoda pastiles. Misalkan dengan 1 biji atau 2 biji dia makan, dia isap-isap. Jadi dia untuk menghindari biar dia tuh enggak merokok. Kenapa bapak saya dulu memilih saya dengan pagoda pastiles? Kan istilahnya ada kan, selain pagoda pasti kan banyak ya merek-merek permen yang lain. Kata bapak saya dia menghindari karena permen itu terlalu manis gitu ya. Ya mungkin aja kata bapak saya dia takut punya penyakit diabetes karena kebanyakan gula kalau dengan permen. Dengan merek permen lain juga banyak. Selain itu kalau makan permen katanya takut merusak kena gigi, karena dalam permen itu terlalu manis ya, mungkin banyak gulanya. Makanya dengan cara satu-satunya bapak saya selalu beli nih pagoda. Ini buatnya didapatin dari ini nih, beli di apotik. Kalau zaman sekarang tuh dijualan di pasaran nggak ketemu, jarang. Jadi ini buatnya nih baru kemarin nih ya, belinya adanya di apotik. Ini harganya murah segini. Waktu dulu bapak saya waktu beli nih dia pagoda entah berapa tahun yang lalu, Bu RT juga lupa udah berapa harganya, berapa zaman dulu. Ini masih murah nih. Ini harganya 6.500, murah kan? Entah tahu dari zaman dulu, lupa lagi buat apa segini, cuma 500 perak gitu ya. Soalnya zaman dulu masih Bu RT tuh masih kecil, uang 5 rupiah juga masih ada. Mungkin aja ini cuma berapa nih harganya, 500 perak atau 100 perak gitu. Sekarang aja udah berapa tahun nih sampai sekarang. Ini nih kemarin nih Bu RT nih mau bikin ini ya video, dibeli ini nih, belinya di apotik. Jadi nyari di Indomaret juga nggak ketemu, di supermarket City Soto Serba. Ini kemarin Bu RT ini nyarinya di apotik, dapat dengan harganya 6.500, tapi masih tetap murah nih ya, tetap murah nih dari bada dibandingkan dengan rokok. Coba kalau sekarang misalkan bapak saya suka ngerokok apa, rokok misalkan filter ya, sekarang aja filter sebungkus udah 18.000, 19.000, 20 ribuan lah. Rokok Samsu juga, apalagi rokok Sampul Namil yang ngerokok itu 25 ribuan tuh. Gimana bapak-bapak, rokok kan sekarang udah mahal ya. Biar mengirit misalkan pengeluaran, di samping juga untuk kita biar menjaga kesehatan, biar kita nggak kanker alias kantong kering ya. Dengan mengirit kita nggak ngerokok, misalkan nggak merokok, jadi kan pengeluaran kita ya pastinya berkurang ya. Jadi kan istilahnya ya lumayan lah, bisa masuk nih buat beli ke bawang tuh, buat beli bawang 1/2 kilo
Misalkan kalau beli rokoknya sebungkus 20.000, coba kita nggak jadi nih beli rokok sebungkus 20.000, kan lumayan bisa beli cabe seperempat, bisa kebeli bawang, di samping kita buat ngirit untuk pengeluaran, jadi juga kita buat menjaga kesehatan badan kita biar enggak menjadi kanker mulut, kanker bibir, kanker tenggorokan, bisa penyakit TBC, menjadikan misalkan paru-paru juga ya. Dan juga umumnya buat para ibu-ibu juga nih, siapa aja yang ingin serius, Bu RT hanya memberikan tip yang serius, ingin berhenti merokok dengan ini caranya. Seiring nih bapak saya ngabisin ini udah berkaleng-kaleng nih ya, saya nggak pernah ngitung habis berapa kaleng itu ya, ngabisin pagoda nih untuk menghentikan merokok biar bapak saya nggak bisa merokok lagi. Jadi seiring berhentinya bosen makanan ini, permen pagoda pastilas ini, ya udah di situ juga merokok juga berarti udah berhenti. Ya begitulah Bu RT ngasih tip bagaimana caranya biar bisa berhenti merokok ya. Jangan salah ya nih bapak-bapak, jangan salah misalkan kita makan permen aja, permen di zaman sekarang permen banyak ya, kayak Relaxa, Kopiko, misalnya apa aja. Tapi kan mungkin di dalam permen itu terlalu banyak mengandung gula. Pertama takut kita diabetes dan merusak nih ke gigi, artinya giginya akan pada gimana sih, keropos gitu. Seperti anak saya waktu kecil sering makan permen tuh, dan jadi giginya pada rusak-rusak, pada item-item gara-gara makan permen melulu gitu ya. Jadi makanya satu-satunya untuk menghindari biar enggak giginya rusak atau enggak diabetes, jangan pakai permen nih, pakai ini aja nih, pakai pagoda pastilas untuk bisa berhenti merokok ya. Sampai di sini aja Bu RT ngasih tip bagaimana caranya kita itu biar bisa ingin berhenti merokok. Ini Bu RT hanya menganjurkan kepada bapak-bapak dan anak remaja putra yang serius aja ya, yang serius. Mungkin di zaman sekarang emang susah sekali untuk berhenti merokok, namanya juga di zaman udah modern gitu istilahnya. Kadang-kadang kan orang gengsi untuk berhenti merokok karena ikut-ikutan gitu ya, ikutan semua, jadi dianggapnya kayak seolah-olah tidak gentleman, tidak kelaki-lakian kalau kita enggak merokok gitu, istilah zaman sekarang mungkin begitu ya. Ya udah ya, demikian aja Bu RT ngasih tip bagaimana caranya untuk bisa berhenti merokok. Sampai di sini dulu Bu RT memberikan tip bagaimana caranya agar kita bisa berhenti merokok ya. Bila suka, di like jempolnya, di share ke teman-teman bila bermanfaat, di subscribe channelnya, dan dipencet tombol loncengnya agar biar ketemu lagi dengan video Bu RT yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.